Selamat siang semua teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah mempelajari latihan 6. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari latihan 7, soal nomor 1. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama untuk membahas soal latihan 7 ini. Langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu apa sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Jadi sifatnya pertukaran posisi. Sifat komutatif atau pertukaran ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Karena jika posisi bilangan tersebut ditukar, maka hasilnya tidak akan sama. Jadi di sini saya terangi sedikit. Untuk soal nomor 1, lengkapilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi soalnya ada 10 ya, A sampai Z, sampai J. Negatif 15 ditambah negatif 7. Jadi di sini kita disuruh untuk melengkapi titik-titik tersebut. Negatif 15 ditambah negatif 7. Nah, jadi kita di sini negatif 15 ini kita tukar posisinya ke belakang. Negatif 7 posisinya sudah di depan. Sehingga nilai negatif 15 ditambah negatif 7 dengan nilai negatif 7 ditambah negatif 15, nilainya akan sama ya nilainya. Oke ya. Dengan perkalian dan penjumlahan. Mari kita bahas. Lengkapilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Jadi sini soal 1 kita disuruh melengkapi titik-titik ini ya. Titik-titik ini. Jadi kita suruh melengkapi titik-titik. Oke, sebelum kita jawab, alangkah baiknya kita jabarkan dulu contoh. Apa itu untuk komutatif? Nah, untuk sifat komutatif kita pakai untuk perkalian. Bagaimana dengan perkalian? Bila untuk komutatif, bagaimana bila penjumlahan untuk komutatif juga, dan bagaimana untuk pengurangan dan pembagian. Oke, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, yang berlaku itu ada yang posisi yang mana. Oke, kita jawab. Contoh untuk perkalian. 3 dikali negatif 5. Jawabannya negatif 15. Nah, posisi 3 ini dan posisi negatif 5 kita balik. Oke. Jadi negatif 5 ini ke depan, negatif 5 ini ke depan, yang posisi 3 ke belakang. Negatif 5 dikali 3. Tentu hasilnya 15. Jadi hasilnya apabila posisi itu dibalik atau pertukaran posisi, nilainya sama. Oke, sama-sama negatif 15. Sekarang kita coba ke penjumlahan atau tambah. 3 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 2. Sebaliknya kita tukar posisinya, negatif 5 ditambah 3. Sama dengan jawabannya tetap negatif 2. Jadi jawabannya tetap sama walaupun bertukar posisi. Lalu coba kita yang sistem pengurangan. 3 dikurangin negatif 5. Hasilnya 8. Apabila kita balik, negatif 5 dikurangi 3. Hasilnya negatif 8. Jadi beda. Ini positif, ini negatif. Sehingga sistem untuk komutatif dengan pemakai pengurangan tidak berlaku ya. Ini tidak berlaku. Ini bisa. Ini juga bisa. Untuk pengurangan tidak berlaku. Nah, bagaimana kalau untuk pembagian? Kita coba juga. 3 dibagi negatif 5. Jawabannya
negatif 0,6. Apabila kita balik, negatif 5 dibagi 3. Hasilnya negatif 1,66. Jadi beda ya teman-teman ya. Tuh beda kan? Oke. Berarti untuk sistem pembagian komutatif, untuk pengurangan tidak berlaku dan untuk pembagian tidak berlaku. Berarti yang berlaku antara perkalian dan pembagian. Oke, ini cuma sedikit ilustrasi untuk jawaban untuk berikutnya. Tetapi untuk soal kita yang soal untuk pertama hanya melengkapi. Oke, langsung saja. Negatif 5 ditambah negatif 7. Nah ini, karena tadi komutatif artinya pertukaran posisi. Sehingga negatif 7 ini sudah ditentukan dari soalnya. Tinggal negatif 5 ini kita pindahkan ke belakang. Oke ya. Jadi komutatif itu hanya pertukaran posisi. Sehingga nilainya ini sama. Bila negatif 5 ditambah negatif 5, hasilnya berapa? Sebaliknya kalau kita balik, negatif 7 ditambah 15 ditambah negatif 15, hasilnya berapa? Tentu sama, karena sistem komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke ya? Udah ngerti ya? Kita lanjut yang B. 28 ditambah negatif 13. Oke? Nah yang negatif 13 ini kita buat paling awal. Lalu dari sini ditambah 28 udah dari soalnya. Jadi otomatis udah bertukar posisi. Jadi yang 28-nya sudah ada di sini. Negatif 13 udah di depan. Ya, sekarang yang C. 53 ditambah 42. Nah, ini positif. Tinggal yang 42 ini kita pindahin. Lalu yang 53-nya sudah dari sananya ya. Kita hanya melengkapi saja. Terus yang D. 75 ditambah negatif 25. Tentu negatif 25 ini sudah dipindahkan dari sana. Tinggal kita pindahin yang 75. Oke ya, mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ke E. Negatif 100 ditambah 50. Negatif 100 sudah pindah. Tinggal yang 50-nya kita pindahin. Oke, lanjut yang F. Negatif 125 dikali 40. Sama dengan 40 yang sudah pindah, tinggal negatif 125-nya kita pindahin di sini. Oke, lanjut yang G. Negatif 86 dikali negatif 9. Negatif 9-nya sudah dipindahin, tinggal negatif 86-nya kita pindahin. Lanjut yang H. Negatif 125 dikali 27. 27 kita pindahin. Negatif 125-nya sudah dipindahin ya. Oke. Next kita ke I. 200 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5-nya setelah dipindah, 200-nya kita pindahin. Oke ya. Yang soal terakhir J. Negatif 250 dikali negatif 4. Jadi negatif 4 ini kita pindahin dulu. Lalu negatif 250 sudah terpindah otomatis ya dari soal bukunya. Jadi itulah sedikit teman-teman untuk latihan kita 7 yang soal nomor 1 tentang komutatif. Jadi komutatif itu biar gampang mengingatnya, komutatif itu adalah pertukaran posisi tetapi tetap hasilnya sama. Oke ya. Yang tidak sama itu tadi memakai yang pengurangan dan pembagian. Yang dipakai itu hanya perkalian dan penjumlahan. Oke. Mudah-mudahan pelajaran latihan 7 nomor 1 ini menjadi jadi bermanfaat ya teman-teman ya. Bisa dilatih lagi di rumah dengan soal yang berbeda. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share.